Halo Mas Kupu Kurniawan, apa kabar? Halo Dio, Claudio Marcelo, apa kabar juga? Di sini Bebas baik-baik Mas, mau saja. panggil Dio, mau panggil Marcelo, mau panggil Marcel, silakan bebas. Panggil Dio aja ya. Panggil Dio aja. Lebih gampang dan lebih nama yang memang sudah sering aku panggil sebelumnya. Oke, iya ya. Itu kita kita kenal udah lama ya Mas ya, dari Sudah zaman-zaman lama Aneka Yes sekali. ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, benar-benar. Eh, Ya, jadi di video kali ini kita akan mendapatkan sharing pengalaman yang akan disampaikan oleh Mas Kupu Kurniawan, atau kita bisa panggil aja Mas Kupu ya Mas ya. Orang betul. Katri yang memulai bisnisnya gitu kan, dan kita bisa dapetin ilmu-ilmu apa sih yang boleh dilakukan untuk seorang Katri dan bagaimana memulai awal bisnis sendiri gitu ya Mas ya. Ya, Oke, Mas, boleh diceritain nggak nih, Mas, untuk pembukaan awal-awal gitu, Mas? Kenapa sih alasan pertamanya memilih usaha ini gitu, Mas? oke. Jadi pertama-tamanya itu sebenarnya bisnis yang tidak sengaja Bisnis yang intinya. tidak sengaja. Bisnis yang tidak sengaja. Karena sebelumnya kan Dio tahu sendiri saya bekerja di sebuah majalah, awalnya di sebuah majalah remaja, kemudian beralih ke sebuah majalah dewasa, kemudian akhirnya banting setir ke sebuah bisnis kuliner gitu kan. Dan pada saat bisnis kuliner tersebut saya sudah adopsi apa namanya 2 ekor kucing, waktu itu kucing Hmm. Persia. Nah, kalau misalnya mau tahu singkat cerita kenapa saya waktu itu adopsi kucing, ingat Mas Ari yang desainer Ya, ya, ya. ya yang kita datang ke acaranya. Nah, jadi waktu pas Lebaran Haji tahun 2015 itu kita rame-rame tuh ke sana sama sama beberapa teman yang lain juga ke sana. Di rumah dia Hmm. ada kucing Persia warna putih namanya Mili. Kok lucu ya gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya oh ya udah pulang dari sana kita coba searching di Instagram apa namanya adopsi kucing bla 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 dapat di Bandung. Kita survei Oke. dulu ke Bandung, kita Hmm. lihat dulu di sana oke, cocok gitu kan. Nah, akhirnya kita jemput setelah umurnya cukup gitu kan, umurnya cukup kita jemput. Ya udah, kita pelihara kucing dan waktu itu apa namanya tinggalnya belum di rumah, masih di Hmm. kos. Nah, tahu sendiri kalau di kos pelihara kucing, hewan peliharaan itu kan sebenarnya dibatasin ya. Sulit ya. Iya, iya, betul. Sulit, dan nggak semua kos-kosan itu memperbolehkan penghuninya untuk memelihara hewan peliharaan Iya. gitu. Jadi pelihara kucing terus kucing-kucingan gitu kan. Nah akhirnya setelah itu kita putuskan untuk pindah. Waktu itu saya masih bisnis kuliner juga. Hmm. Bagi waktunya agak susah dan kucingnya masih 2. Terus kucingnya masih 2 nambah. Waktu itu Persia terus semakin lama kan semakin tertarik tuh dengan dunia kucing kan. Hmm. Kok seru ya gitu kan. Setelah searching ternyata ada kucing-kucing yang memang lagi happening pada saat itu namanya kucing Maine Coon nih, kucingnya Apa, gede Mas? gitu Kucing apa, kan. Mas, namanya, Mas? Kucing Maine Coon, Oke. kucing Maine Coon. Oke. Maine. Terus kita coba cari tahu nih kucing Maine Coon kebetulan temen ada yang sudah punya Hmm. gitu. Jadi kita cari-cari tahu tentang dia, harganya ternyata berkali-kali lipat daripada harga kucing Persia. Wow, gitu kan. Ya udah, akhirnya kumpul-kumpul, kita putuskan untuk adopsi tuh kucingnya, Hmm. kucing Maine Coon pertama. Maine. Ya. Kemudian baru beberapa bulan setelah itu kok sepertinya memang agak susah ya kalau tinggalnya di kos dan apartemen waktu itu. Hmm. Akhirnya ya udah kita putuskan untuk pindah ke rumah. Nah, Oke. pada saat sudah pindah rumah semakin Senang, suka semakin lagi suka. gitu, semakin suka karena kucingnya semakin banyak nih nambah.
yang namanya dia juga pernah ngerasain kali ya. Hey, sorry, dia lagi lari-lari. Dia juga pernah ngerasain kan kalau misalnya punya satu hewan peliharaan pasti pengen nambah lagi ya. Iya, iya betul betul. Biasanya gitu kan. Iya. Itu juga yang aku rasakan, yang kita rasakan. Jadi ada satu pengen nambah dua, ada dua pengen nambah tiga, pengen nambah empat gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, coba cari satu yang betina. Awalnya sih nggak terniat untuk buka catering gitu. Cuman kok overpopulasi ya gitu. Maksudnya kok anaknya ini kenapa nggak kita buatin aja, kita jual aja gitu kan. Akhirnya kita cari tahu bisnis catering saat ini yang lagi happening itu apa waktu itu kan. Nah, ada beberapa ras yang memang waktu itu lagi booming. Ada Maine Coon yang saat ini spesialisasi saya, kemudian ada Bengal, kemudian ada British Shorthair, kemudian ada beberapa jenis ras lainnya yang memang itu ras asli luar, bukan domestik Indonesia. Okay. Berarti Mas Kupu sendiri ini miaranya bukan jenis atau spesifik tertentu ya, tapi memang banyak gitu ya Mas ya? Nah, karena awalnya itu kucing Persia, awalnya kita memang nggak mau di-breed, umur 6 bulan sudah langsung disteril tuh waktu itu. Oh oke, itu awalnya. Langsung steril, betul. Kemudian kucing Maine Coon yang kita pelihara itu tidak kita steril waktu itu kan. Sayang, harganya mahal kalau steril gitu kan ya. Ya udah, akhirnya nambah lagi kucing Bengal. Jadi kucing Persia, kucing Maine Coon, kucing Bengal. Jadi ada 3 ras yang ada di rumah saat ini. Kucing Maine Coon, Bengal, sama Persia. Sementara yang untuk hybrid yang dijadikan bisnis adalah kucing Maine Coon. Oke. Itu. Wow. Tapi total kalau seandainya dimulai dari pertama kali nih, Mas Kupu miara pertama kali dari suka, terus terpikir untuk, boleh juga nih untuk dijalanin sebagai bisnis gitu kan? Itu berapa lama Mas sampai sekarang Mas? Oke, jadi adopsi pertama kali kan tahun 2015, itu bulan Oktober, 2015 Oktober. Kucing pertama kita. Itu ada namanya Ricci dan Rukus. Kucing Persia. Itu Persia ya? Persia kucing pertamanya. Persia. Kelahiran mereka itu bulan Agustus, tanggal 2 dan tanggal 9 Agustus. Bedanya seminggu saja. Kemudian umur 6 bulan setelah kelahiran, kita langsung putuskan untuk steril. Kemudian bulan November itu kita putuskan untuk adopsi kucing Maine Coon pertama, namanya Achilles. Berarti di bulan yang sama ya, di tahun yang sama ya, 2015 di tahun yang sama, itu ya. 2015. Lucu banget itu di belakangnya ya. Teman-teman kalau yang mau lihat itu di belakangnya itu udah bisa ngeliat tuh kucing-kucingnya. Ya, ini saya saat ini sedang ada di cat room. Ini ada Achilles namanya. Ini kucing Maine Coon pertama kita, jantan, indukan jantan kita. Wow, that's cool. Kemudian setelah itu kucing jantan pertama, kemudian kucing Maine Coon jantan kedua namanya Bali. Ini dia. Kelihatan? Wow. Ini Bali. Kemudian setelah itu kita ambil indukan betina supaya bisa kita breed kan. Kucingnya ada dia lagi masuk ke dalam. Dia lagi ngumpet dia. Ngumpet di dalam sana. Ya. Nah, setelah itu udah kita coba cari tahu ke beberapa catering yang lain yang sudah senior, kemudian kita cari tahu ke dokter hewan, ke teman-teman yang sudah biasa nge-breed gitu kan. Akhirnya kita kawinkan, kita program. Kawinlah gitu. Tapi pada saat itu kita masih punya kucing Bengal yang belum disteril. Kucing Bengal itu ini dia. Oke. Ya, ini jantan namanya Duke. Oke. Cuman waktu itu kan kita belum tahu banget tuh. Akhirnya kecolongan. Jadi kita belum mengetahui kucing betina yang lagi birahi itu seperti apa dan di umur berapa gitu kan.
akhirnya kecolongan tanpa pengetahuan kita, hamillah dia gitu. Usia 1 bulan kan kok perutnya gede, akhirnya kita bawa ke klinik hewan, ke dokter hewan di USG, ternyata memang dia sudah hamil. Nah, pas hamil, anaknya waktu lahiran kita udah seneng banget, ini kita kira-kira ini anaknya si Achilles, karena kita waktu itu penasaran sama Achilles dan Kimi. Ternyata anaknya kalau kayak bengal. Ada perkawinan silang ternyata antara indukan betina yang Maine Coon dan indukan jantan yang Bengal. Gitu. Oke. Ya, terus anaknya itu jadi badannya menyerupai Maine Coon yang gede, terus corak bulunya menyerupai Bengal totol-totol. Jadi campur-campur gitu. Dong ya? Campur-campur. Nah, akhirnya aduh ini kayaknya udah nggak benar gitu kan ya. Secara ras sudah tidak pure breed, akhirnya ada mixed blood gitu kan ya. Nah, kalau kita jual pun harganya pasti jauh sekali jatuhnya. Dari harga yang misalnya berapa itu bisa sampai pokoknya jauh banget lah ya gitu ya. Bawahnya. Iya. Akhirnya kita jualin murah-murah saja waktu itu. Yang penting laku aja, nggak terlalu banyak gitu lah. Ternyata memang ada gitu kan yang mau gitu kan. Dan itu non-pet jatuhnya. Non-pet itu non-pedigree. Karena tidak pure breed. Betul. Karena campuran hitungannya ya. Campuran. Nah, akhirnya kita putuskan untuk steril juga itu kucing Bengalnya. Agar tidak kejadian tidak terulang. Agar anaknya kemurniannya benar-benar terjaga lah, istilahnya seperti itu. Berarti kurang lebih itu udah 5 tahun ya Mas ya? Ini udah menjalani bisnis ini sebenarnya udah 5 tahun ya, dari awal miara kucing itu udah 5 tahun gitu ya? Iya. Terus tadi Mas Kupu ngomong nih. Kejadian bisnis sih 2016 ya mungkin ya. Oh oke. Untuk bisnisnya dimulai dari 2016 akhir, berarti 4 tahunan. 4 tahun lah ya, itu udah memutuskan untuk dibisnisin aja gini, hobi yang disuka, jadi udah bisnis aja gitu kan. Gitu. Nah tadi Mas Kupu nih ngomong nih tadi harga gitu kan, kalau seandainya udah ngebahas masuk ke harga gitu, Mas Kupu bilang kalau yang campuran tanpa sengaja gitu, harganya jatuh gitu. Nah kalau boleh tahu Mas, range harga tuh berapa sih kalau miara kucing dan jenis-jenis kucing itu ada, boleh tahu nggak sih? Katanya ada yang sampai puluhan juta, itu bener nggak sih? Ya, betul. Jadi kalau ini kita bicara tentang Maine Coon saja ya dulu ya. Kalau yang Maine Coon pedigree, jadi ini ada istilah pedigree. Pedigree itu artinya rasnya murni. Artinya silsilahnya benar-benar murni, jelas. Dan itu sudah diberikan sertifikat oleh asosiasi, namanya kalau saya ini pedigree CFT, Cat Fanciers Association, kan? Itu CFT. Jadi dia adalah asosiasi yang memberikan sertifikat bahwa kucingnya benar-benar rasnya murni, gitu, pure blood, gitu. Maine Coon gitu kan. Nah, Maine Coon sendiri kalau yang lokal saat ini pasaran harganya itu berkisar dari 10 sampai dengan 30 juta kalau yang untuk di Indonesia. Tergantung dia kualitasnya. Misalnya 10 sampai 30 juta. 10 sampai 30 juta. Tapi kalau satu kucing 30 juta satu kucing. Tapi kalau yang 30 juta itu biasanya udah indukannya sudah Grand Champion, sudah Champion itu. Jadi dia istilahnya show quality. Show quality. Show quality itu bisa dilihat pada saat dia ikut lomba atau ikut pet show, dia bisa menang lomba kan. Ada lagi namanya show quality, ada breed quality. Ada breed quality, ada yang jenis yang biasa saja sebenarnya. Nah itu yang bisa mengerti adalah juri-juri untuk cat show gitu. Oke, jadi
Kalau ngomongin harga sendiri tadi balik lagi sekitar 10 sampai 30 juta. Itu aku kaget loh, Mas. Segitu mahalnya ya? Wow. Kalau Maine Coon iya, tapi kalau yang 30 biasanya champion. Biasanya sih Iya, ya iya. itu range-nya sih 10 sampai 15 saja untuk Kalau Persia yang sendiri berapa sih? Kalau Persia sendiri tadi Mas Kupu kan pertama kali miara Persia tuh. Berapa sih iya. Kalau kucing Persia itu harganya kalau range-nya? yang ini kalau saya kan waktu itu belinya Persia medium. Persia Hmm. medium itu artinya Persia mix blood ya. Bisa Hmm. saja Persia mix sama Maine Coon, Persia mix sama apa namanya Norwegian Ya. atau jenis ras yang lain. Itu harganya berkisar dari mulai 800 sampai 1.200.000 kita segitu. Ah, Tapi oke. kalau yang Persia eksotik Persia apa eksotik Persia atau eksotik Persia Pig Nose yang hidungnya pesek itu Ya. harganya dari mulai 3,5 juta sampai 5 juta. Ah, Yang pedigree artinya dia hmm. bersertifikat Hmm. 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 gitu. Berarti memang jenis yang Mas Kupu apa namanya jual atau bisnisin ini memang yang levelnya itu yang mahal gitu ya Mas. Sedangkan kalau seandainya ada juga yang memang jenis-jenis kucing yang terjangkau harganya kayak tadi yang mulai dari sekitar Ya, 500, 800 sampai sejutaan gitu ada gitu ya ibaratnya ya ya. ada. Men Ah, pun juga sebenarnya ada yang apa namanya harganya 5 juta tergantung ya. tergantung cateringnya gitu lah ya. Hmm, Jadi kan misalnya gini Dio, eh, saya kalau menjual dengan harga segini, ya. eh, karena saya tahu apa namanya perawatannya itu saya berikan yang oke, Terbaik. Oke, gitu, yang terbaik gitu kan ya. betul. Dari mulai makanannya, mereknya apa, terus Ya. vitaminnya dikasih apa, kemudian juga kualitas indukannya seperti apa, Hmm, kayak gitu. hmm, hmm. Makanya saya nggak mau turun ini dan kita beberapa catering yang lama juga sebenarnya ini ya berusaha untuk tidak merusak harga pasar. Betul, 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 betul. Tapi kalau yang non pedigree biasanya kan ada tuh catering yang dia tidak agak ribet untuk mendaftarkan pedigree-nya di Hmm, websitenya, itu dia dijualnya tanpa sertifikat atau non pedigree istilahnya, walaupun ya. kucingnya sebenarnya murni rasnya, tapi non pedigree dan tidak bersertifikat harganya setengah dari harga yang itulah. Gitu. Oke. Tadi Mas Kopo udah menyinggung juga nih mengenai perawatan yang Mas Kopo kasih gitu ya untuk Ya, kucing-kucingnya yang untuk akan dijual gitu. Mas sebagai Katri itu kan ya. banyak nih kucing yang di apa ya namanya dipiara, diternakin gitu ya. Tapi Hmm. kalau sebagai aku sebagai konsumen gitu yang mau beli Hmm. eh, Ya. jenis kucing apapun gitu. Perawatan itu Hmm. berapa sih Mas? Kira-kira menghabiskan berapa biaya sih Mas untuk perawatan dalam waktu 1 bulan ya kira-kira ya? Satu Untuk termasuk bulan kayak ya. makanan atau memang Ya. harus ke salon kah? Atau Hmm. ada jenis-jenis yang harus disuntikkan kah? Vitamin atau yang kayak Hmm. gitu-gitunya? Berapa sih Mas? Kalau sebagai pemula Oke. yang mau miara kucing gitu? Oke, jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memelihara baik itu anjing atau kucing ataupun jenis hewan peliharaan yang Iya, lainnya, betul. kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa, gitu Hmm, kan? Mau untuk senang-senang aja atau mau di-breed, iya. ya kan? Kalau misalnya mau Karena itu untuk dua berbeda ya teman Mas ya, hidup, udah jelas berbeda itu hal ya, yang dua aspek berbeda, berbeda ya, betul, betul. betul. Nah, kalau misalnya kita untuk jadi teman hidup kita harus kita tanyakan dulu ini. Jadi biasanya kita interview dulu. Jadi kayak misal gini, saya punya anak perempuan yang Hmm, ingin dilamar oleh anak orang, kan kita harus tahu dong, iya. anak kita ini akan dipinang, akan diadopsi oleh siapa? Siapa? Dia mau Ya, ngasih makan, dia mau ngasih makan apa? ya, Dia mampu enggak kalau misalnya anaknya punya anak nanti susunya dikasih susu atau misalnya ngerti kan gitu ya. betul, betul, Jadi betul, kita betul. harus tahu yang mengadopsi itu siapa. Jadi kita usahakan mereka untuk datang berkunjung dulu visit Katri, kita interview, kita cari tahu dulu. Oke, kalau memang dia memang cat lover, pecinta hewan atau pecinta kucing, Ya, kemudian secara finansial juga memenuhi syarat untuk itu, ya, dan yang paling penting adalah komitmen.
Betul. Untuk memelihara binatang adalah komitmen. Ya. Jangan pada saat lucu-lucunya mereka Benar-benar. jadi pemain, tapi setelah itu dibuang. Itu Betul, betul. enggak gitu loh. Kasihan kan mereka kan. Mereka itu bergantung pada kita gitu. Nah, kemudian ini saya juga informasikan, tentukan tujuannya adalah untuk mengadopsi kucing itu sepasang atau cuma satu. Kita tanya dulu. Kalau misalnya untuk dibreed, artinya kan ada kemungkinan dia untuk bikin usaha juga. Ya. Kita biasanya harga jual kita nggak kasih diskon. Harganya misalnya segini gitu kan ya. Terus kalau misalnya cuma untuk teman di rumah saja, artinya cuma satu misalnya gitu. Kita sarankan untuk di steril. Di steril, dan kita biasanya bisa kasih diskon sedikit saja gitu. Nah, jadi dokter hewan pun menganjurkan, apalagi kalau misalnya di luar negeri ya, di luar negeri itu kalau misalnya kita ingin adopsi kucing atau anjing, itu diharapkan adopternya untuk steril atau melakukan kastrasi kepada kucingnya agar pada saat nanti sudah masuki masa dewasa atau birahi, kucingnya tidak ada beban untuk harus kawin, harus inu gitu kan ya. Iya, betul. Sehat juga dan lebih bagus juga hasilnya. Itu kemudian ketahui dulu jenis perawatannya kan ya tadi ya. Mengetahui jenis perawatannya itu dari mulai tempat. Kita harus menyediakan tempat. Kalau saya sih saya buatin bilik-bilik seperti ini gitu, yang memang ukurannya untuk mereka ya cukup lah ya untuk ukuran Maine Coon. Kalau misalnya tidak cukup seperti ini, dia misalnya cuman mau adopsi di rumah ada satu atau dua saja, sebenarnya tidak buat seperti ini juga nggak masalah, dilepasin aja gitu. Kecuali kalau misalnya salah satunya ada yang sakit atau misalnya lagi bersih-bersih rumah, itu diharapkan untuk ada setidaknya satu kandang untuk transitnya mereka pada saat bersih-bersih harus rumah. Harus di ini ya, di transit bahasanya gitu ya. Kayak gitu. Itu kandang yang pas lah buat kucingnya gitu kan ya. Iya, itu. Jadi perawatannya itu dari mulai tempat, kemudian mandinya itu kucing bukan yang nggak suka air, Mas? Iya, tapi kan tetap harus mandi. Oh, tetap harus mandi. Harus mandi. Oh iya, satu lagi nih. Kucing Maine Coon itu demen air. Nah. Oh gitu. Ya. Biasanya kan kita kalau tahu ya, kalau kucing itu kan paling nggak suka sama air, kita semprotin air aja dia kabur gitu kan ibaratnya. Ini beda ya, ini memang jenis kucing yang memang dirawat gitu ya, harus dimandiin, disalonin gitu ya. Jadi mandi, jadi makan, tempat, kemudian mandinya itu seminggu sekali, dengan biaya shampoo, kemudian untuk pembersih telinga, kemudian vitamin, kemudian apalagi ya, perawatan yang lainnya banyak lah, ada beberapa perawatan yang lainnya gitu. Nah, satu lagi, sebelum kita adopsi misalnya ini, saya ingin adopsi, saya misalnya newbie ya, pemula, saya ingin adopsi gitu kan, jadi harus ketahui dulu kemampuan kita. Misalnya harga kucingnya segini, biaya perawatannya itu sebenarnya lebih mahal daripada biaya membelinya. Iya. Sebenarnya juga kan kalau itu biayanya sendiri gitu, kita kan kayak tempat kasih makan pun ada jenis-jenisnya ya, jenis makanannya pun ada macam-macam gitu. Kalau seandainya sebagai kita pemilik daripada kucing atau anjing yang kita adopsi gitu ya, kita piara, ya kita sama aja kayak kita ngasih makan kita diri kita sendiri gitu. Semakin kualitasnya yang bagus, ya kucing atau anjing itu pun akan punya kualitas yang bagus gitu. Sedangkan kalau seandainya kita cuma kasih makan yang asal-asalan gitu kan, ya jangan salah nanti kalau seandainya ke depannya ada penyakit-penyakit yang timbul gitu ya Mas ya gitu kan. Betul sekali. Dan satu sih menurut aku sih kayaknya tanggung jawab ya, kalau kita udah memutuskan untuk melihara binatang tuh bukan asal cuma lucu suka terus habis itu miara terus habis itu sebulan 2 bulan dibiarin, itu bahaya sih, kasihan gitu kan. Iya betul.
sebagai gambaran itu ya perlu diketahui untuk seekor kucing Maine Coon dewasa itu bisa membutuhkan makan minimal 100 gram per hari. Jadi mereka membutuhkan paling sedikit lebih kurang 3 kilogram sebulan. Oh, gitu. Oke. Iya. 3 kilo Kira-kira seperti itu itu. makanan kucing, kalau yang 2 kiloan itu berapa? Sekitar 100 lebih ya? 200.000 ya? Hampir 500 berarti ya untuk makanan doang ya? Benar nggak? Kalau tergantung mereknya. Tergantung mereknya. Jadi yang middle class? Middle class. Kalau saya kebetulan pakai Royal Canin. Ini bukan Royal sponsor Canin. Ya Royal Canin, sorry ya. Bukan. maaf. Bukan. Nggak apa-apa. Kebetulan pakai itu. Itu untuk yang jenis Royal Canin Maine Coon Adult misalnya, itu yang 4 kilogram harganya 450-an apa gitu. 4 kilo ya? 4 kilo. Kalau yang untuk 2 kilo itu sekitar 285 ribuan. Nah, itu kan beda-beda lagi tuh. Jadi kan misalnya kucing Maine Coon kita, yang dewasa, kita kasihnya RC Maine Coon Adult. Kalau yang masih kitten, kita kasih yang Maine Coon Kitten. Yang Persia kita kasih yang RC Persia, Pro Persian. Terus yang Bengal, kita kasih ada yang khusus makanan untuk Bengal. Jadi memang beda-beda ya Mas ya? Beda-beda ya? Betul. Itu untuk yang dry food saja. Yang dry food. Nanti ada yang wet food. Ada yang wet foodnya itu yang makanan kaleng yang kayak bisa daging atau ikan gitu yang sudah kalengan. Nah, tapi ada beberapa jenis breeder, ada beberapa breeder yang memiliki paham yang berbeda. Kalau saya pahamnya itu makanan dry food dan wet food saja. Tapi ada yang pahamnya harus raw food. Raw food itu daging mentah. Gitu. Karena mereka ingin membiasakan kucingnya seperti kucing layaknya yang hidup di alam luas, yang makan makanan mentah kayak gitu. Sebenarnya sah-sah saja, tapi harus tahu juga kalau sering makan mentah itu efek ke tubuhnya memang bagus ya untuk otot dan kebutuhan proteinnya, tapi dia lebih gampang cacingan, jadi harus sering sebulan sekali harus makan obat cacing. Tapi akan merubah sifat daripada kucing itu sendiri nggak Mas? Jadi ibaratnya kayak dia kan akan, kalau aku nggak tahu ya, kalau aku kan miara dogi juga dia, ibaratnya kalau seandainya kasih makan asal gitu, kadang-kadang dia malah tidak bisa bedain nih mana makanannya dia sendiri sama makanan kita manusia gitu. Nah kalau kucing sendiri, kalau seandainya dikasih makanan yang kayak tadi gitu, yang mentah gitu, apakah itu berpengaruh dari sifatnya sendiri, kucing itu sendiri Mas gitu? Apa jadi liar kah, lebih liar, atau ada faktor tertentu kah? Kalau karakter sih enggak ya. Jadi makanan tidak merubah karakter. Karakter itu bawaan dari genetik dan pola asuh sebenarnya. Jadi pada saat masih kecil mereka sudah sering ina-inu, kita tidak larang dan tidak marahi, yang mereka akan lakukan. Akan terus begitu. Ya. Satu lagi memang untuk karakter itu bawaan dari genetik, makanya ada kucing yang istilahnya adalah kucing alfa, artinya dia kucingnya dominan. Biasanya akan muncul masalah bagi kita sebagai breeder atau cattery ini pada saat memasuki usia 2 atau 2,5 tahun ke atas untuk kucing Maine Coon yang dewasa. Kalau sama-sama alfa itu biasanya kucingnya itu udah nggak bisa satu tempat lagi, jadi mesti kasih bilik-bilik ini. Akan berantem ya. Ya, bahkan misalnya ini pasir itu kan satu box itu untuk satu kucing ya. Iya. Tapi ada kucing-kucing yang memang tidak alfa yang masih bisa dicampur, atau kucing masih kecil itu masih bisa dicampur. Kemudian kalau untuk kucing-kucing dewasa udah nggak bisa ya. Apalagi udah nggak bisa, karena pada saat kucingnya kencing di satu box tertentu, kucing yang lain yang kencing di situ juga, itu artinya lu cari berantem sama gue lo. Gitu. Iya. Pasti akan kekuasaan gitu ya, ibaratnya kayak dia punya daerah teritorial tutorial. Iya. Gitu. Ya. Ya berarti kalau tadi bisa dibilang dari awal bagaimana perawatan, harga biaya gitu, dan jenis makanan yang memang harus diberikan gitu ya.
Itu kita sebagai pemilik kucing atau anjing atau hewan piaraan lainnya punya tanggung jawab itu ya Mas ya. Tanggung jawab tertinggi untuk memberikan yang terbaik gitu, bukan asal-asalan gitu. Bukan cuma mau miara di awalnya doang, tapi ngasih makan juga ya sekedarnya jadinya gitu. Dan baik lagi kekuatan finansial daripada pemilik pun juga harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi jangan asal kasih makan sembarangan ya, nanti yang ada hewan piaraannya juga kasihan gitu ya, ibaratnya gitu ya. Terus Mas, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai pemilik atau ya konsumen gitu ya? Kalau kita mau miara kucing itu, apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu? Sebagai pemula gitu, aku orang awam nih seandainya yang mau miara kucing atau mulai bisnis ini gitu ya. Apa sih hal-hal yang paling utama yang harus diperhatikan dan apa yang dilarang untuk sebagai concern, oke, gue nggak boleh ngelakuin ini untuk sebagai pemiara atau pelaku bisnis daripada Katri ini sendiri gitu Mas. Gimana Mas? Oke, ini dari do's and don'ts dari segi breeder ya berarti ya, dari segi pemilik Katri ya. Pemilik Katri, betul. Oke, jadi gini, memang sih yang namanya memelihara hewan yang sudah dijadikan bisnis kan pasti tujuannya memang selain kita awalnya memang senangan ya ingin dapat keuntungan juga lah. Itu nonsen kalau nggak ingin dapat keuntungan gitu kan ya. Tapi harus diingat bahwa mendapatkan keuntungan yang ngoyo itu juga gak bagus misalnya gitu. Jadi ada beberapa yang dia nge-breed, dia bikin Katri, tapi kehidupan yang layak untuk kucing-kucingnya misalnya tidak diperhatikan. Gitu. Kalau misalnya sakit, ya sudah dibiarkan saja, misalnya kayak gitu. Asal ya. Asal. Kemudian ngasih makannya juga asal, gitu. Terus misalnya kawin misalnya. Kalau misalnya kawin itu kan yang satu darah itu nggak boleh. Misalnya ini ada indukan A anaknya anaknya misalnya ada B, C, D, anaknya 3 gitu kan ya, ada jantan dan betina. Itu anaknya itu nggak boleh kawin dalam satu satu garis keturunan kayak gitu. Itu nggak boleh karena nanti anaknya akan cacat. Itu kita harus perhatikan juga seperti itu. Terus kita juga ingin memastikan kayak misalnya gini, ada yang adopsi kita, anaknya si A, terus dia mau adopsi lagi, saya mau adopsi lagi untuk jadi pasangannya gitu kan ya. Kita harus tahu waktu itu ngambil sini anaknya siapa ya, nggak boleh kita kasih yang anaknya itu juga, nanti kan kalau misalnya dikawinkan anaknya aja akan cacat. Jadi kita harus tahu riwayatnya juga. Itulah gunanya kita pakai database juga gitu. Jadi adopter kita catat semuanya, yang diadopsi itu kucingnya siapa aja, anak dari siapa langsung kita catat di sini. Jadi kita tahu kalau misalnya dia beli lagi, oke, kita kasih yang ini, karena kalau yang ini nanti dia akan satu emak dan satu bapak, nggak akan bisa kayak gitu. Itu kemudian biasanya sih saya sarankan untuk steril kalau misalnya dia tidak untuk hibrid. Keuntungannya banyak sekali kalau steril. Yaitu tadi kucingnya jadi lebih sehat, kemudian bulunya jadi lebih bagus. Kalau yang suka gemuk itu bisa sebenarnya gemuk banget juga nggak bagus yang kalau obes ya, tapi at least badannya proporsional kayak gitu. Dan waktu umur dari kucingnya itu jauh lebih panjang dibanding kalau dia tidak disteril. Gitu. Mas, kalau seandainya yang nonton dan ada yang mau beli gitu, kemana nih Mas? Mas Kupu ini domisilinya di mana sih Mas? Iya, saya domisilinya ada di Gading Serpong BSD. BSD, jadi bagi wilayah yang di BSD nih, kalau seandainya mau cari Katri gitu ya Mas, apa? Bilangnya apa ya? Kucing Manhun ya kan? Nah, boleh tuh langsung nanti kita tag ya Mas ya, kita akan post Instagramnya Katri atau kita Instagramnya page-nya. namanya ya, Katri kita Instagramnya, nah itu mungkin bisa ditaruh di sini, namanya Wikukat, WIKUKATZ.
Nanti kita langsung cantumin gitu ya. Siap. Terus page-nya pun nanti kita langsung akan tampilin gitu di terakhir kalau bagi teman-teman yang nonton atau siapapun mau cari tahu tentang jenis-jenis kucing, terus pengen miara atau bahkan mau beli langsung bisa hubungin Mas Kupu ya di nomor yang nanti akan disampaikan gitu ya Mas ya. Iya, boleh. Wow, thank you Mas Kupu, seru banget sharingnya dari pengalaman seorang Ketri atau ya yang punya bisnis apa namanya tadi Mas? Wiku apa tadi? Wiku Cats. Wiku Cats, iya. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat gitu ya, tayangan ini bermanfaat dan sekali lagi kalau kalian memutuskan untuk pengen miara hewan piaraan, tolong tanggung jawab dan cari tahu dulu gitu ya Mas ya sebelum memutuskan benar-benar gue mau beli nih gitu, gue mau miara, cari tahu dulu sifat-sifatnya seperti apa, karakter dari hewan piaraan itu seperti apa gitu dan kalau sakit ya harus benar-benar ditanggung jawab bawa ke dokter, dirawat sampai benar-benar sehat kembali gitu ya. Dan ya buat yang mau memutuskan untuk terjun di dunia bisnisnya, nggak usah ragu-ragu kalau memang kalian punya passion di situ, tekunin. Dan kalau mau sharing-sharing nanti langsung kontak ke Mas Kupu aja. Saya akan tag mention Instagramnya. Kalau kalian pengen penasaran mau cari tahu pengalaman seperti apa bisa langsung hubungin Mas Kupu mungkin lewat dari DM atau nomor dari Wiku Cats-nya ya Mas ya, gitu ya. Ya. Nah. Gitu. Mas Kupu, thank you buat sharingnya, buat waktunya. Seru banget, sehat-sehat dan lancar-lancar terus daripada apa namanya kucing-kucingnya semua. Itu ada yang tidur loh di belakangnya Mas Kupu tuh ada yang tidur tuh, asik banget. Yang sebelah situ satu lagi tuh ya sebelah sana. Bukan yang satunya sebelah sana. Nah itu tuh, itu dia. Jadwal tidur siang. Kalau ini ada kucing pertama kita nih namanya Rukus. Ini namanya Rukus, kucing Persia. Lucu banget, matanya lucu. Waduh. Oke Mas, thank you. Lancar buat bisnisnya semuanya, kucing-kucingnya sehat, Mas Kupu juga sehat dan amin. Lancarlah semua bisnis sampai ke depan ya. Amin. Thank you Mas. Bye bye. Sekali lagi thank you. Bye bye.